Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Sekalipun kita tidak sebanyak tadi pagi, tetapi suaranya sangat menggelegar. Puji nama Tuhan, setiap kita yang sudah siap untuk sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mari kita sama-sama memperhatikan Daniel pasalnya yang kelima. Itu satu perikopnya ada 30 ayat. Tadinya saya berpikir bahwa ini terlalu panjang untuk kita bacakan semuanya. Tetapi kemudian saya berubah pikiran bahwa kita akan sama-sama membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Kenapa saudaraku? Karena kadangkala kita terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita sampai kita sudah tidak punya waktu lagi untuk membaca ayat firman Tuhan di rumah kita. Mumpung kita berada di dalam gereja, saya mau kita baca sampai habis. Sebab waktu kita tadi pagi Bapak Pendeta Alisu bilang bahwa 24 jam dalam sehari itu, berapa lamakah waktu yang kita sediakan untuk Tuhan. Itu sebabnya saya mohon dengan sangat, saudara tolong jangan bosan dan jangan mengeluh. Sebab kalau kita main media sosial saja, nonton drama Korea saja, kita bisa menghabiskan berjam-jam. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita mulai ngomel dan bilang, lihat, kalau Ibu Kristi yang khotbah tuh pasti itu jamnya akan paling panjang. Inilah saya, tidak bisa pencitraan, omong apa adanya. Haleluya, siap kok? Siap. Amin, amin. Lemah ya. Sudah siap untuk membaca begini banyak ayat? Amin. Haleluya. Jangan siap di mulut tapi tidak siap di hati. Oleh karena terlalu banyak ayat, ini kan ada 4 deret kursi. Ayatnya yang pertama akan saya bacakan buat kita bersama. Dan nanti di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8 saya mohon sebelah kiri saya yang paling kiri. Ayatnya yang ke-8 sampai 9. ayatnya yang ke-15, masing-masing deret 7 ayat. Ya. Tadi 2 sampai 8. 2 sampai 8. Di sini 9. Oh, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15, 7 ayat ya. Tapi kembali jangan lihat begitu dong. Haleluya. Amin. Terus ayatnya yang ke-16 sampai 7 ayat tuh 22 ya. Sampai ayatnya yang ke-22 sebelah kanan saya yang di sini. Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29 sebelah sini. Dan nanti ayatnya yang ke-30 kita akan sama-sama. Kita lihat suara yang paling kencang. Kita mulai. Tulisan di dinding. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Baca sesuai intonasi suara saya. Silahkan deretan kiri. Pelan-pelan, jangan kejar-kejaran. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gulit mereka minum dari perkakas itu.
Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istrinya dan para jundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari tangan-tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jambi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dan raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Terima kasih. Mulai ayat 9 sampai 15. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permasyuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jambi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan, dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat pencerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jambi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu." Terima kasih banyak. Sebelah kanan saya deretan selanjutnya ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Tetapilah mendengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat mengatakan kebusukan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga.
Ia dihalau dari kata manusia, dan hatinya biasa sama seperti kata binatang. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti pada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaknya untuk kedudukan itu. Tapi Tuhan Aku bersaksi, anaknya tidak membenarkan diri, walaupun Tuhan Aku mengetahui semuanya ini. Terima kasih. Ayatnya yang ke-23 sampai 29. Silakan. Tuanku menunjukkan diri pada kuasa di surga. Atas lebih baiknya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para pemilik Tuanku telah mengimanku dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak-perak emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak dapat memuliakan, yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tanganku dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, vaksin. Dan itulah perkataan itu. Mene, masa perintah Tuanku dihitung oleh Allah dan oleh kiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Beres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu kita dikenakan kepada Daniel dan pada lehernya dikenakan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang. Terima kasih. Ayatnya yang ke-30 kita sama-sama 1, 2, 3. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Mungkin ini cukup melelahkan buat kita untuk membaca 30 ayat secara bergiliran, sehingga masing-masing kita mendapat 7 ayat. Bukan saja hanya satu deret, tetapi tiap-tiap orang kita sudah membaca 7 ayat pada sore hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Daniel yang sangat populer dari dalam kitab itu, selain daripada Daniel sendiri yang ada pada peringkat pertama, kita tahu bahwa ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan kemudian ada Nebukadnezar. Tetapi pada sore hari ini kita akan belajar daripada kehidupan seorang Belsasar yang mungkin namanya kurang begitu sering kita dengar, mungkin kurang begitu sering dikhotbahkan, dan mungkin kurang begitu sering kita baca. Tetapi dari dalam kisah kehidupannya ada pelajaran yang amat sangat penting buat kita sama-sama untuk belajar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Alis tadi pagi, saudaraku, kita sudah berada di dalam tadi Bapak salah sebut minggu kedua. Ini sebenarnya minggu ketiga ya Bapak. Kita sudah berada dalam minggu ketiga di tahun 2023. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tahun 2024. Tetapi kalau kita tidak mau belajar untuk menanggalkan kebiasaan lama kita yang seringkali kita nyaman di dalamnya, kita merasa kita sudah sangat aman di dalam kehidupan kita yang sekarang
Kita menjadi orang yang sama saja terus menerus. Begitu tahun yang baru datang, kita begitu bersemangat untuk merubah kehidupan kita. Tetapi begitu bulan Februari ke atas, sampai nantinya hampir pergantian tahun lagi, kita sudah mulai kendor. Ya, itu ada istilah dari seorang tim inti Komsel Pemulihan Tanpa Batas. Tidak ada hujan, tidak ada angin, jangan kendor. Jadi kita sudah mulai lemah sedikit kalau baca jangan kendor. Oh ya, saya tidak boleh kendor. Itu sebabnya pada sore hari ini, sebelum kita melangkahkan kaki kita kepada tahun 2024, saya ingin kita belajar. Ini mungkin sebuah teguran yang keras. Sebab Tuhan memberikan teguran itu kepada Belsasar, dan sudah tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk memperbaiki langkah-langkah hidupnya ke depan. Itu sebabnya patut menjadi pelajaran berharga buat kita, sehingga kita tidak akan tinggal di dalam kebiasaan kita yang lama, tetapi kita mau belajar melangkah selama masih ada kesempatan. Amin. Kita hanya akan fokus memperhatikan mulai ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30 di bawah tema kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Saya ulangi tema kita sore hari ini. Kesombongan adalah awal daripada kejatuhan. Kita akan memperhatikan ayatnya yang ke-20 itu, saudaraku. Setelah apa yang terjadi pada waktu kita baca mulai ayat yang pertama tadi, bagaimana Raja Belsasar dia mengadakan pesta yang sangat spektakuler. 1.000 orang menghadiri pesta itu. Tetapi saya tidak tahu apakah 1.000 orang ini hanya terhitung pembesar kaum laki-laki saja, atau 1.000 orang ini sudah termasuk selir dan gundik-gundik dan istri daripada para pembesar itu. Sebab yang dicatat di sini 1.000 orang. Kalau 1.000 orang hanya hitung kepala pembesar saja atau kepala keluarganya saja, bayangkan saudaraku, kalau dia punya istri 2 atau 3 atau bahkan 4, gundik-gundiknya dan dia bawa semua, bayangkan berapa kali lipat yang menghadiri pesta tersebut, saudaraku. Dan di tengah-tengah mereka berpesta pora. Tadi kita sudah baca bagaimana Raja Belsasar dalam keadaannya mabuk oleh anggur, dia memberikan perintah agar dibawa kepadanya perkakas rumah Allah, perkakas dari bait Allah, saudara, yang diangkut oleh Nebukadnezar bersama dengan kaum Yehuda, yang mana mereka tidak taat kepada Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan untuk mereka diangkut ke dalam pembuangan ke negeri Babel, saudaraku. Dan dikatakan ketika mereka larut di dalam pemabukan, larut di dalam kegembiraan yang semu oleh karena anggur, saudaraku, bukan kegembiraan yang berasal daripada Tuhan. Dan di sanalah Tuhan mengutus punggung tangan dan menulis di dinding. Kalau tadi pagi Bapak Pendeta Alis menyebut dinding, beliau katakan, jadikanlah dinding itu sebagai tembok ratapan di mana engkau membawa seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Tetapi dinding sore hari ini membawa sebuah teguran, dan sampai sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Satu hal yang saya mau bilang buat kita, saudaraku, selama masih ada kesempatan,
kita jangan bicara bahwa saya masih muda, saya masih kecil, saya masih berumur di bawah kepala 4. Perjalanan saya masih panjang. Jadi jangan buang-buang waktu untuk saya melayani. Jangan buang-buang waktu untuk saya ikut ibadah minggu Senin sampai minggu lagi. Buat apa? Kapan saya bersenang-senang? Kalau pikiran ini terlintas dalam pikiran kita, biarlah pelajaran pada sore hari ini menjadi rema yang akan menegur kita, dan kita belajar untuk memperbaiki cara hidup kita ke depan. Kita masuk, saudaraku, untuk tidak memperpanjang kata. Dan ketika punggung tangan itu terlihat menuliskan sesuatu di dinding, dikatakan tadi ketika Raja Belsasar melihat punggung tangan itu menuliskan sesuatu yang tidak bisa dia baca, bahkan kalau tidak bisa dibaca saja, maka artinya sudah tentu dia tidak tahu. Lain hal, ada yang bilang sama saya seperti ini, bahasa Inggris sedikit-sedikit mas saya bisa. Kalau dengar orang omong, saya mengerti artinya. Ini bukanlah seperti itu, saudaraku. Sehingga Mama Daud yang pimpin kita dalam doa tadi, mungkin kalau menyanyi dengan bahasa Inggris di sini, sedikitnya kita mengerti, sedikitnya kita tidak mengerti. Tetapi ini sama sekali tidak ada bayangan. Sama sekali tidak ada bayangan. Dan hal itu membuat raja punya muka menjadi pucat. Bukan saja pucat, dikatakan pangkal pahanya menjadi lemas. Dan bukan hanya raja, bahkan seluruh hadirin, pembesar-pembesarnya juga terperanjat. Kagetnya kepala. Apa itu? Saudaraku, di tengah hiruk pikuk mempertanyakan tulisan itu, apa maksudnya, apa artinya, untuk apa harus dituliskan seperti ini. Dan satu poin di sini yang ingin saya katakan buat kita, saudaraku, seharusnya ketika kita tidak mengerti akan sesuatu yang kita lihat, kita kadangkala masih berdiri tegak dan kita berkata, memangnya saya tidak mengerti, tetapi saya tidak mau tahu tentang itu. Seringkali kita seperti ini kan? Ketika kita tidak mengerti akan sesuatu, ketika itu yang mungkin saja oleh karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu bahwa itu berurusan dengan kita, lalu kita bilang pendelu. Iya toh? Tetapi saya mau bilang kepada saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika sesuatu Tuhan yang merancangkannya itu untuk si A, si B, si C, dan bahkan kita semua yang ada di dalam ruangan ini, maka kegentaran akan Tuhan akan menghinggapi siapapun. Amin, saudara. Saya selalu membawakan doa ini, saudara. Ketika di dalam pekerjaan kami harus menghadapi orang-orang yang memangku kekuasaan, dan kita tahu bahwa kita ada di jalan yang benar, saya akan berdoa, Tuhan, siapapun yang menghadapi saya, mereka dilingkupi kegentaran akan Tuhan. Kita punya otoritas, saudara. Amen. Kita punya otoritas, kita diberi kuasa oleh Tuhan, saudara. Dan saya bilang, kegentaran akan Tuhan melingkupi mereka. Ketika saya membuka mulut saya, dan itu benar adanya, dan tidak diada-adakan, maka dia tidak akan bisa membantahnya. Mungkin saudara bilang ini doa yang keterlaluan, tetapi kita sebagai anak, Amin. kita diberi kuasa untuk itu. Amin. Amin. Kegentaran menghinggapi Raja Belsasar. Sekalipun dia punya kekuatan, dia punya kekayaan. Kita tahu bahwa Babel adalah negara adikuasa. Seluruh bumi takut kepada Nebukadnezar, saudaraku. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang
ketika saya membaca ini, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membaca tulisan itu. Saya membayangkan, di manakah Daniel waktu itu? Nyata dikatakan bahwa ketika mereka saling berbicara satu sama yang lain, lalu permaisuri yang masuk dan kasih tahu, jangan takut Tuanku Raja, sebab dalam kerajaan Tuanku, di zaman ayah Tuanku, ada orang yang penuh dengan, kalau buat kita, penuh dengan roh Allah yang luar biasa. Tetapi mereka adalah pemuja-pemuja dewa, ilah-ilah zaman. Jadi mereka bilang yang penuh dengan roh para dewa. Dan begitu Daniel dipanggil, saya tidak tahu dipanggil dari tempat huniannya kan, atau dipanggil dari tengah-tengah para hadirin waktu itu. Tetapi yang jelas waktu itu, saudara, Daniel boleh dibilang tidak termasuk salah satu di antara pembesar itu. Sekalipun Nebukadnezar sudah memberikan kuasa yang besar bagi Daniel, tetapi Daniel rupanya tidak dianggap di dalam pemerintahan Belsasar ini. Maka dia dipanggil dulu, dan itu atas pemberitahuan sang permaisuri, bukan Belsasar yang tahu. Satu poin, Belsasar, kalau menurut penafsiran saya, dia adalah orang yang lumayan tidak mau belajar dengan kejadian yang terjadi selama masa pemerintahan sebelumnya. Dan saudara, ketika Daniel dipanggil, maka sebagian ayat yang mulai diulang oleh Daniel mengucapkannya di hadapan Belsasar, saudaraku, apa yang sudah pernah terjadi kepada Nebukadnezar, oleh karena dia menyombongkan dirinya, oleh karena dia hidup di dalam keangkuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang congkak, tetapi Tuhan Allah Bapa di sorga sanggup untuk merendahkan siapapun juga. Amin. Ketika dia melanggar ke apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan salah satu, saudara mungkin nanti baca di rumah, jawaban daripada Daniel itu, ketika Daniel dipanggil dan menjanjikan pemberian. Ini juga satu poin yang harus kita catat. Ketika kita membantu orang, memberikan sebuah bantuan kecil saja kepada orang, kita sebagai manusia, kita seringkali mengharapkan imbalan. Betul bukan? Kalau orang yang sudah kita bantu, lalu dia itu berlaku seakan tidak tahu diri, maka hati kita mulai panas dan kita bilang, dasar dia tidak tahu diri. Dia lupa kan saya sudah bantu dia. Iya. Atau mungkin kita mengharapkan semoga saja dia punya sesuatu yang nantinya saya bantu dia supaya saya mendapatkan keuntungan. Pernah seperti ini? Mohon maaf, ini mungkin bisa menggores luka di hati kalau kita tidak bersedia untuk ditegur oleh firman Tuhan. Saudaraku, ada orang yang bilang sama saya, Bu, khotbah itu jangan terlalu keras-keras. Nanti ada orang yang tersinggung. Sekarang saya mau tanya, kita mau jaga orang tersinggung atau mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya? Saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saya tidak gila hormat mau berdiri di sini. Kalaupun saudara bilang Bapak Gembala, tidak usah kasih mimbar. Saya tidak bilang mimbar, saudara. Apa yang Tuhan taruh di hati saya harus menyampaikannya. Saya tidak mau menyembunyikan. Banyak orang di sini yang tahu sifat asli saya. Saya orang bukan pencitraan, saudara. Saya tidak suka ya tidak suka. Lu salah ya pasti saya tegur.
saya salah ya saya minta ditegur. Sampai kapan kalau kita nina bobokan diri kita sendiri dan menina bobokan orang lain? Tidak ada gunanya, munafik saudara. Saya omong baik-baik, elus-elus dengan motivasi yang tidak tulus, motivasi mau mendapatkan sesuatu. Sama saja, saya dapat sesuatu di bumi, tetapi saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya lebih memilih berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun manusia tidak suka pada kita. Amin saudara. Dan inilah salah satu sifat daripada Daniel. Ketika raja bilang begini, maka akan diberikan kepadamu pemberian. Bahkan engkau akan menjadi orang ketiga. Sebenarnya dari orang ketiga ini, dari perkataan Belsasar, orang ketiga ini saya mendapatkan satu poin. Bahwa sebenarnya Belsasar ini bukanlah seorang raja yang ada di dalam top kekuasaan saudara. Tetapi dia adalah orang kedua. Tapi saya tidak mau bahas itu sore hari ini. Yang ingin saya bahas adalah teguran daripada Tuhan. Ya ayat 17, 18, 19. Maka tibalah di ayat yang ke-20 yang perlu kita memperhatikan. Yang diulas oleh Daniel sedikit dia sampaikan kepada Belsasar. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, maksudnya Nebukadnezar, ayat Tuhanku menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, sombong, congkak, tinggi hati, merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri. Maka ia dijatuhkan. Siapa yang menjatuhkan saudara? Dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripada Babel yang tenar, Nebukadnezar yang penuh dengan kemuliaan. Oleh karena congkak, oleh karena sombong, oleh karena keras kepala, oleh karena tidak mau taat kepada Tuhan, walaupun dia sudah tahu banyak hal tentang kuasanya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, tetapi dia masih saja tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ayat 21, ia Nebukadnezar, ini perkataan Daniel kepada Belsasar, dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti binatang. Bayangkan seorang manusia karena kesombongannya di hadapan Tuhan, dibuat oleh Tuhan hatinya seperti binatang, alias menjadi tidak tahu, menjadi gila, menjadi gila. Di tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan, tinggal di padang di hutan. So ada satu orang cerita sama Mami, saya baru sembuh sakit. Mami tahu tidak, waktu saya sakit itu saya tuh permisi, buka pakaian pakai karung, saya lari ke hutan. Dia cerita seperti itu kepada saya, saudara. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Waktu itu belum ada pelayanan ODGJ yang kasih makan orang gila di jalan. Kalau saja Nebukadnezar ada di Maut Merah dan musim sekarang sudah ada pelayanan ODGJ, maka Bapak Yohanes dan Bapak Isa pergi kasih makan. Iya kan? Saudara, Bapak Yohanes begitu-begitu. Ya, maaf kakak, kelihatan kalau beliau tetap. Tapi kalau ketemu orang gila di jalan, itu mobil belum berhenti, dia turun. Sama itu orang gila. Jadi kami punya ketua komsel bilang, Mami, Om Yohanes itu berani sekali ya.
Kalau itu orang gila ada sembunyi pisau bagaimana? Saya bilang kalau dia mencabut pisau oleh karena digerakkan oleh roh jahat, harus dikatakan roh jahat apapun di muka bumi ini tunduk di bawah kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang takut dengan orang gila? Haleluya. Lalu selanjutnya kita tidak pulang. Kemarin sudah bisa atur waktu, ini ngomong banyak lagi. Tetapi Tuhan Belsasar anaknya sama-sama tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Ternyata dia tahu semuanya tentang apa yang Tuhan buat kepada Nebukadnezar, bahkan mungkin tentang apa yang terjadi yang Tuhan nyatakan melalui Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi dia tidak mau memandang bahwa Tuhan yang berkuasa adalah Tuhan di sorga. Dia tetap tidak mau merendahkan diri. 2-3, Tuanku meninggikan diri. Ini su omong kepada Belsasar ini 22-23 ini. Su langsung kepada Belsasar. Kalau tadi kan mengulas perkataan tentang Nebukadnezar. 22-23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri, para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga besi kayu, dan seterusnya. Tuhan Allah yang menggenggam nafas Tuanku. Kita bisa bernafas karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang mari pulang saat ini, bisakah kita bilang jangan dulu? Kalau dikasih tahu dulu, mungkin kita bisa seperti Raja Hizkia tadi pagi. Tuhan. Tetapi kebanyakan kita tidak punya keberanian seperti Raja Hizkia. Kita sesakit sedikit saja, lebih baik saya mati daripada saya menderita. Iya toh? Mati jauh baik daripada saya sakit. Betul? Betul? Tuhan yang menggenggam nafas dan menentukan segala jalan. Tuhanku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu segalanya. Dan poin yang teguran yang saya bilang tadi 24, sebab itu Ia Tuhan Allah menyuruh punggung tangan itu dan tuliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin, ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Dan ini yang paling membuat hati hancur, dan telah diakhiri, dipertahankan pun tidak bisa, sebab yang mengakhirinya adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Perhatikan kata dihitung. Masa pemerintahan Tuanku dihitung. Bisa garis bawah ya, Ama? Bold sedikit. Masa pemerintahan Tuanku dihitung. Tolong di bold, garis bawahi, kasih color. Kita perhatikan baik-baik. Masa pemerintahan Tuanku di, ini karena belum bisa di bold, belum bisa di underline, kita ucap sama-sama. Masa pemerintahan Tuanku dihitung. 1. Artinya apapun kedudukan kita di muka bumi ini, tidak bisa kita bawa sampai mati. Mungkin saudara bilang, tuh ada tuh orang bupati itu sampai mati, sampai masuk liang lahat. Ada yang mau jawab seperti itu? Ketika
mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan mau, semuanya dapat diambil daripada kita. Dan kata dihitung, saudaraku, gerak-gerik bersasar diperhatikan oleh Tuhan. Apakah kita menyadari bahwa setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita, setiap tutur kata kita, setiap apapun yang kita lakukan ada di dalam perhatian Tuhan? Ada di dalam perhatian Tuhan. Saya kagum dengan keputusan Bapak Gembala. Berapa hari lalu telepon kepada saya. Dari Komsel Pemulihan Tanpa Batas yang harus kita kasih parcel Natal siapa-siapa. Komsel Pemulihan Tanpa Batas kasih 5. Lihat yang sangat-sangat membutuhkan. Saya sedikit diam. Ini mah, kalau orang lain mah, ini gereja baru membangun. Terus beliau bilang, halo, iya kakak, saya ada di sini sedang berpikir. Padahal saya berpikir, kalau orang lain, Bapak jangan terbangun, nanti kami tinggal sendiri. Haleluya. Saya berpikir, ini kalau ini tidak semua hamba Tuhan begini. Ini gereja baru membangun ini masih dalam penataan butuh dana. Tetapi Bapak Gembala bilang, lihat orang yang paling membutuhkan. Dihitung oleh Tuhan, saudara. Amin. Amin. Dihitung oleh Tuhan. Dan Tuhan lihat motivasi kita. Yang tersembunyi di dalam hati kita Tuhan tahu. Yes. Itu sebabnya semewah ini Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Kalau untuk kemegahan gembala, maaf Bapak Gembala, kemegahan para pelayan, kita bilang kita berada di dalam gedung yang megah, tetapi hati kita tidak baharui. Yes. Jangan sampai kita orang berikutnya yang ditegur oleh Tuhan. Dalam keadaan membangun pun masih bisa memperhatikan. Beliau bilang, lihat orang yang membutuhkan. Oleh karena saya Komsel Pemulihan Tanpa Batas di Jatah 5, saya sebut 5 nama dan beliau berkata, saya catat. Ini saya baru buka, saudara. Waktu beliau, halo, ya saya masih di sini kakak, saya masih berpikir. Saya tidak bohong bahwa saya sedang memikirkan kok gereja masih membangun, tapi gereja masih bisa memberi. Dihitung oleh Tuhan. Amin. Apapun yang kita perbuat diperhitungkan oleh Tuhan. Untuk yang baik sebagai iman, untuk yang jahat sebagai perbuatan yang jahat, dan pasti kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Amin. Yes. Dihitung oleh Tuhan, saudara. Dan yang lebih hancur lagi, saudara, ada seorang anak Tuhan datang sharing. Terus kami tanya, kemana usaha? Anak Tuhan. Dia bilang, hancur. Saya bilang, apa? Saya miringkan telinga, apa? Rubah kata itu. Amin. Seperti kebiasaan saya, kayak preman. Saya langsung tunjuk, rubah kata itu. Saya tidak mau dengar. Kalau anak Tuhan saja bilang, aduh hancur barang su tidak laku. Bagaimana orang di luar Tuhan? Bagaimana kita bisa menenangkan orang? Bagaimana kita bisa menceritakan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Amin. Tolong kasih saya waktu, tolong jangan mengantuk. Ini penting. Seperti yang saya bilang tadi, telah diakhiri. Pemerintahannya telah diakhiri. Dan dia tidak bisa bilang, Tuhan saya mau bertobat. Lanjut. Yang berikut, 27. Tekel. Artinya, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Perbuatan
berkenan di hadapan Tuhan. Banyak berbuat belum tentu timbangan dalam neraca ini menjadi berat. Tergantung motivasi. Berbuat untuk mencari nama, berbuat supaya diakui, berbuat karena gengsi, berbuat supaya dihormati, ditimbang. Dan lebih daripada itu, selama engkau menjadi raja, seharusnya engkau punya kuasa, engkau punya wewenang, engkau punya kemampuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi engkau tidak melakukannya. Engkau memilih untuk berpesta pora, engkau memilih untuk berfoya-foya, engkau memilih untuk senang-senang dan menikmati kesenangan sendiri. Engkau terlalu ringan. Sudah, lagi berapa menit? 28. Peres dari kata ufarsin tadi. Dari kata ufarsin tadi, peres. Yang artinya, ya peres ini berbicara tentang Media dan Persia. Kita tahu bahwa raja yang Persia yang merebut ini namanya juga Kores, saudara. Tapi kita tidak bahas itu. Peres dari kata ufarsin tadi yang artinya adalah kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Habislah segala-galanya. Di sini 2 poin yang saya renungkan, saudara. Tentunya ada pro dan ada kontra. Yang pro mungkin bilang begini. Tidak apa-apa. Yang penting engkau tetap hidup. Segalanya boleh ludes. Tetapi kalau engkau masih kuat, masih sehat, engkau masih bisa berusaha. Dengan jerih payamu, dengan hasil tanganmu sendiri, engkau akan bisa bangkit lagi. Tetapi ceritanya bukanlah demikian, saudara. Ya, bukanlah demikian. Ya, dan mungkin yang kontra, mungkin dia katakan begini, mati sudah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, lu mau jadi apa? Mati saja lebih baik. Pernah dengar seperti ini di dalam masyarakat? Ketika melihat seseorang dalam keadaan down, itu menentukan dan akan bisa dilihat manakah teman benaran dan manakah teman-temanan. Teman-temanan itu biasanya mau ketika dia berada di atas. Betul? Dia akan datang, aduh kamu cantik sekali, kamu baik deh. Ujung-ujungnya minta pertolongan. Iya toh? Pokoknya kamu segede isi loni, kamu paling baik, kasih kalah bapak kenal. Jangan lebay. Ya, jangan terhasut dengan pujian. Amin. Ya, saya yang sering kalau orang bilang, ini sahabat baju baru. Terus ketua berdoa syafaat, kita cantik. Saya sengaja rogoh saku, tidak ada receh. Itu karena ketuaku, ya, dan kita satu di dalam gereja ini. Kalau jemaat yang sering datang minta tolong, lu puji sampai lu mulut babusa. Saya tidak akan sengaja rogoh-rogoh satu dan bilang ini receh. Haleluya. Kayaknya tidak suka nih haleluya tidak jawab. Semangat kau. Tidak suka pecah gas terus. Saya yakin tidak ada yang berani bangun pulang. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Lalu atas perintah Belsasar tetap dikenakan kepada Daniel, saudara, dan tetap kasih kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi sangat disayangkan, ini habis itu. Sangat disayangkan
Daniel sudah membaca itu teguran dengan begitu jelas, dengan artinya. Bahkan mungkin dia bilang orang-orang lain, pasti Daniel sudah tahu, Tuhan sudah kasih tahu ini teguran ini begitu keras. Pasti Tuhan sudah tahu apa akibat dari ketidaktaatannya selama ini. Pasti Daniel sudah tahu. Tapi mungkin orang lain bilang begini, ya terlalu kejam. Ya, karena di ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Latar belakangnya adalah ketika mereka berpesta tadi di malam perayaan tahun baru, saudaraku, itu orang Media Persia itu sudah mengepung kerajaan Babel, saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya Belsasar mati terbunuh di malam itu juga. Dan inilah yang Daniel bilang tadi, Tuhan Allah yang menggenggam nafas tuanku. Saudara, kita sesak nafas mau mati, kalau belum waktunya Tuhan pasti akan kuat lagi. Amin. Amin. Masih sehat-sehat, kalau Tuhan mau panggil sekarang ini juga pasti akan kembali. Berapa hari lalu saya sementara ada di rumah sakit, saudaraku, ada salah satu tim inti komsel yang masuk rumah sakit. Saya dapat call messengers dari seorang teman saya dulu yang sama-sama di Hong Kong, yang pulang ke Manado lalu kemudian menikah dengan seorang gembala. Jadi suaminya itu, saudaraku, sementara melayani ibadah penyambutan Natal, lalu kemudian beliau terjatuh, bawa ke rumah sakit. Dari pada waktu call messengers kepada saya sementara di rumah sakit itu penuh kabel-kabel, dan saya bilang saya masih di rumah sakit. Kalau kita bicara keras-keras, ini saya berada di dalam ruangan. Saya mohon maaf, saya pulang sampai rumah baru saya call. Dan tanya saudara, begitu saya sampai rumah saya call, dia tidak angkat. Tetapi tiba-tiba teman kami yang lain yang dari Hong Kong bilang turut berduka cita. Lalu saya menghubungi teman-teman yang lainnya yang ada di Manado. Saya bilang, jarak rumah kalian ke rumahnya si A ini berapa jarak? Tolong lihat ke sana, kayaknya sesuatu terjadi karena seperti ini. Dan beliau bilang, kami jarak 3 jam kakak, sehingga besok baru kami pergi lihat. Tetapi pada intinya Bapak Gembala sudah tidak sakit lagi karena dia sudah berpulang. Saudara, sementara melayani dan masih muda, umur sebaya saya masih muda kan? Masih muda. Jadi tidak bisa kita bilang saya masih muda, saya masih berkuasa, saya punya barang yang banyak, saya punya harta yang tidak dapat terhitung. Semuanya itu tidak bisa membeli nyawa, bisa beli oksigen kalau masuk rumah sakit, tetapi untuk membeli nafas yang daripada Tuhan tidak bisa, sebab Tuhan tidak bisa disogok. Amin. Tuhan tidak bisa disogok. Itu sebabnya selama masih ada waktu, jangan kita selalu buat alasan. Hari ini saya seperti ini, saya tidak gereja. Hari ini saya seperti ini, saya tidak konsen. Hari ini saya seperti ini, tolong saya digantikan, saya tidak bisa melayani. Silakan, itu hak saudara. Itu hak saudara. Carilah alasan sebanyak-banyak mungkin. Kemarin di dalam doa saya kepingin berdoa, Tuhan, semua jemaat Tuhan yang suka mencari-cari alasan, Tuhan tolong perhatikan keberadaan mereka. Saudara, di hadapan Bapak Gembala, di hadapan ketua-ketua komsel, kita bisa mencari-cari alasan untuk tidak bisa melakukan tanggung jawab kita. Saudara berpikir kalau saudara melayani itu untuk kemegahan Bapak Gembala? Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita melayani
tidak ada saya di sini, Tuhan sediakan orang lain untuk menggantikan saya di sini. Jangan memegahkan diri, ditimbang, dihitung semuanya oleh Tuhan. Dari mana kita melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan tanpa mencari-cari alasan apa saya hari ini. Jangan sampai Tuhan berikan teguran dan kita tidak punya kesempatan lagi. Menyesal pun sudah tidak ada nafas di dalam hidup kita. Mohon maaf. Mulai dari hari ini kita belajar untuk mengatur waktu sedemikian rupa. Jangan biarkan waktu yang mengatur kita dan waktu itu yang menggenggam kita, sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, terlebih untuk Tuhan. Bahkan karena sibuk terlalu, kita doa pun kita tidak punya waktu di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu persis bahwa yang menggenggam nafas ini adalah Tuhan. Amin. Itu sebabnya mulai hari ini kita melihat kehidupan kita. Apakah firman Tuhan ini juga datang sebagai teguran buat kita, sehingga kita tidak lagi mencari-cari alasan, kita tidak lagi menganggap diri kita lebih dari yang lain, alias kita sombong, angkuh, congkak. Mungkin kita merasa tidak ada kita, pelayanan tidak bisa berjalan, Bapak Gembala biar kapok kalau saya tidak ada. Apakah kita pernah berbicara seperti ini? Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Tuhan lihat semuanya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan manusia kita bisa menyembunyikannya rapat-rapat, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mari kita satu sama yang lain koreksi hidup kita di hadapan Tuhan, sebelum nantinya kita masuk ke perayaan Natal, tahun baru, dan menikmati tahun 2024. Dan setelah kita bercakap-cakap dengan Tuhan, katakan kepadanya, aku masih ada, aku masih hidup, aku masih kuat, aku masih sehat, aku bernafas dengan baik. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupanku. Aku tidak punya apa-apa, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena aku hebat. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Dengan hormat